Renungan Harian Katolik, Senin 16 Maret 2026. Pergilah, anakmu hidup. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Yohanes 4 ayat 50 dan 51. Saudara-saudara, seorang pegawai istana datang dari Kapernaum, menempuh jarak sekitar 25-30 km karena anaknya sakit keras. Ia memohon kepada Yesus agar datang dan menyembuhkan anaknya, namun Yesus menantang dia dengan berkata, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya." Pegawai tetap memohon, dan Yesus berkata, "Pergilah, anakmu hidup." Dalam Injil hari ini kita melihat bagaimana iman seorang pegawai istana menyelamatkan anaknya yang sakit parah. Meskipun jarak jauh memisahkan mereka, pegawai istana itu percaya pada kuasa penyembuhan Yesus dan memohon kepadanya untuk menyembuhkan anaknya. Yesus mengabulkan permohonan dengan kata-kata, "Pergilah, anakmu hidup." Ia melakukan apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepadanya untuk pergi. Ia percaya, mendengarkan, dan melakukan apa yang dikatakan Yesus. Pegawai istana dalam Injil hari ini sungguh-sungguh bersyukur karena anaknya disembuhkan oleh Yesus. Pegawai istana itu percaya akan sabda Yesus, lalu ia pulang ke rumahnya dan mendapatkan anaknya sembuh. Sabda Yesus adalah sabda kehidupan kekal, memiliki kuasa untuk membangun, menghibur, memulihkan, menyembuhkan, dan juga menghancurkan segala kejahatan. Marilah kita percaya, mendengarkan, dan melaksanakan sabda Tuhan. Tanpa bukti, tanpa melihat, pegawai itu percaya dan pulang. Di tengah jalan, ia bertemu hamba-hambanya yang membawa kabar bahwa anaknya sembuh, tepat pada saat Yesus mengucapkan perkataan itu. Iman sejati tidak menunggu bukti. Pegawai istana itu percaya pada perkataan Yesus, bukan pada tanda fisik. Ia percaya sebelum melihat. Kuasa Allah tidak dibatasi ruang dan waktu. Galilea rupanya menjadi tempat di mana Yesus banyak mengadakan mukjizat. Setidak-tidaknya, ada 2 mukjizat terjadi di sana, yaitu mukjizat air menjadi anggur dan mukjizat penyembuhan anak pegawai istana. Kisah itu mau mengungkapkan kepada kita bahwa keterbukaan hati kepada sabda dan kekuatan Tuhan dapat menjadikan hidup seseorang itu berubah. Perubahan itu ditampakkan dalam diri seorang ayah yang anaknya hampir mati. Anaknya sembuh ketika ada iman dan keterbukaan hati pada sabda dan kekuatan Tuhan. Orang yang percaya akan kekuatan dan kuasa sabda Allah akan memperoleh rahmat sesuai dengan keperluannya dalam hidup ini. Tuhan mengetahui yang terlihat dan juga yang tersembunyi, sebab Tuhan Maha Tahu. Tetapi yang Tuhan perlukan dari setiap kita adalah iman yang hidup. Yesus mengajarkan kepada kita tentang pentingnya memiliki pengharapan dan iman dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi kesulitan, penyakit, atau situasi sulit, kita harus mengingat bahwa Tuhan adalah sumber harapan dan kesembuhan. Seperti pegawai istana, kita harus memiliki keyakinan bahwa Tuhan memiliki kuasa untuk menyembuhkan dan memulihkan segala sesuatu dalam hidup kita. Kesembuhan anak pegawai istana yang hampir mati menunjukkan bahwa Yesus itu penuh kuasa, bahkan menjadi penentu kehidupan. Hidup itu ada dalam tangannya. Kuasanya bukan untuk menunjukkan kehebatan, bukan pula demi kepentingan diri lainnya, apalagi untuk menindas dan menyengsarakan, melainkan untuk menyelamatkan semua orang. Pengakuan akan kuasanya itulah yang mestinya mendorong setiap orang Kristiani untuk tidak takut datang kepada Yesus dan mempercayakan hidup kepadanya seperti pegawai istana dan seluruh keluarganya.
kita diingatkan untuk tidak selalu bergantung pada hal-hal duniawi. Meskipun dunia ini penuh dengan kesedihan dan penderitaan, kita dapat mencari kekuatan dan pengharapan sejati dalam hubungan kita dengan Tuhan. Dia adalah sumber sukacita dan damai sejahtera yang tidak tergoyahkan, yang melebihi segala sesuatu yang dapat kita temui di dunia ini. Ya Tuhan, semoga iman kami akan Engkau semakin kukuh. Mampukanlah kami untuk percaya kepadamu seperti teladan pegawai istana ini. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas, semoga semuanya lancar, sukses serta selamat. Tuhan memberkati.